Kayak gitu, apalagi kelihatan orang itu takut. Pasti. Itu udah selalu dikejar-kejar terus. Jin itu yang bikin takut kita di sini, itu yang paling galak. Yang berusaha coba motong itu langsung sakit. Pada saat saya melakukan penebangan di area sini, mungkin teman-teman pemirsa Ganjil Misteri juga bisa mendengar ya, seperti ada benturan besi. Tolong saya Pak, doakan saya Pak. Ini kayak apa kentangnya Ustaz ya? Saya rindu anak istri saya Pak. Menyusuri kawasan Bekasi, tim Ganjil Misteri menemukan gedung kosong yang konon sudah terbengkalai sejak sangat lama. Pernah terjadi pertumpahan darah di tempat itu akibat perebutan lahan. Tapi memasuki tahun 2011, kawasan yang disebut Gedung Biru itu dijadikan tempat parkir bis. Secara sekilas, gedung dengan 6 lantai itu memang biasa saja. Tapi begitu malam datang, yang terasa adalah seram. Aura metafisika sudah langsung menyambut begitu memasuki tempat ini. Apalagi setelah menaiki lantai demi lantai, sedangkan di area paling bawah saja sudah sangat menakutkan. Tapi benarkah ada pohon keramat yang tak bisa ditebang? Lalu apa saja yang terjadi saat Ki Reman Sanjang berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus di sana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pak Roni, ini sejak kapan sih gedung ini terbengkalai? Ya sekitar tahun-tahun berapa ya? Sekitar tahun 80-an lah. Memiliki 6 lantai, bangunan yang disebut Gedung Biru memang sudah dibiarkan kosong sejak sangat lama. Publik mengetahuinya sebagai gedung angker, meski kawasan tersebut kini menjadi area parkir bis. Saking angkernya, sudah banyak orang yang diganggu makhluk halus, termasuk para supir bis yang tidur di dalam kendaraannya. Apalagi mereka yang belum tahu keangkerannya pasti akan diganggu jika berani tidur di dalam bis pada malam-malam tertentu. Selain mengganggu para supir, para penghuni gaib Gedung Biru sering mewujud dalam bentuk-bentuk aneh. Tapi yang paling umum, sekedar mengeluarkan suara-suara yang membuat merinding. Kalau yang model kayak gitu mah banyak. Banyak. Yang paling serem gimana Pak Roni? Yang paling serem itu ya banyak teriakan-teriakan, ketawa-ketawa, orang nangis, kesakitan, kayak gitu. Yang banyak itu. Kalau pendatang yang baru itu pasti dia iseng ditemuin. Itu udah jelas itu. Kayak gitu, apalagi kelihatan orang itu takut. Itu udah selalu dikejar-kejar terus. Kalau pas
hari-hari tertentu tengah malam kayak gitu dia ngidupin mesin, tahu-tahu mobil bisa gerak sendiri. Waduh. Iya. Kalau kita kadang-kadang kan sopir kalau nggak mau tidur di mes, dia tidur di mobil. Tahu-tahu masuk, kelihatan aja kayak mau goyang gitu, mau tumbang mobil itu. Karena mungkin kelihatan beban sangat berat gitu. Jadi mereka juga pada loncat takut. Kesaksian seram disampaikan oleh Pak Roni yang sudah puluhan tahun menjaga kawasan Gedung Biru. Meski saat ini sudah jarang mewujud, sesungguhnya ada makhluk paling menyeramkan yang sosoknya sangat besar, tinggi, dengan mata besar memerah. Jika sosok ini muncul, biasanya akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi memang sudah bertahun-tahun Pak Roni tidak pernah melihatnya lagi. Paling sering sekedar mendengar suara-suara misterius atau kadang-kadang muncul siluman ular di dekat mes. Kalau yang paling serem yang saya ketahui itu gimana ya? Jin kalau nggak salah. Jin itu yang bikin takut kita di sini, itu yang paling galak itu. Suka menampakkan apa gimana? Suka. Ya, penampakan. Apa sih jin? Itu ya besar tinggi, hitam, kayak model jari-jarinya ya gede-gede, kuku panjang-panjang, mata merah. Itu yang bikin takut itu orang-orang itu. Enggak, di sini malah di dekat mes kita ini. Iya kan di area ini. Kalau ini di sini nih kadang-kadang suka siluman ular di sini ini. Hawa metafisika memang sangat kuat saat berada di kawasan Gedung Biru. Sebentar-sebentar, tangan hingga tengkuk merinding, terutama setiap ada tiupan angin yang menyebar aroma khas kehadiran makhluk halus. Di bagian sisi Gedung Biru juga tumbuh pohon trembesi berukuran besar, tinggi menjulang. Pohon ini dikenal sangat gawat, sebab tak ada seorang pun yang berani mengutak-ngatik. Itu udah sering kali mau ditebang, cuma yang nebang dia nggak mampu. Kadang-kadang mental, gitu. Yang berusaha coba motong itu langsung sakit. Lantas, apa yang terjadi saat Kireman berusaha membacok pohon angker itu? Benarkah seperti ada besi beradu besi saat golok ditebaskan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengetahui ada pohon besar yang tidak bisa ditebang, Kireman berusaha mendekat. Dengan kepekaan batinnya, ingin dicoba membabat pohon, sekedar untuk menguji energi yang ada di balik pohon trembesi ini. Pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya akan mencoba menebang pohon yang katanya mitosnya tidak bisa ditebang sama sekali ya. Bahkan sudah ada beberapa orang yang mencoba untuk menebang, Pak Roni ya, tetapi nggak ada yang mampu, bahkan sampai sakit ya. Saya penasaran seberapa kuat sih energi dari pohon ini ya.
beberapa kali menebang ya, dan memang alhamdulillah sedikitnya ini sudah mengelupas di area kulitnya ya. Ya Pak Roni, memang pada saat saya melakukan penebangan pada pohon ini, memang walaupun beberapa kali saya menebang, jadi memang sangat menguras energi saya ini. Ini langsung berat ya di area tangan kanan saya ini. Ya. Tapi saya akan coba tebang sekali. Ada energinya ya? Iya. Lihat ya. Dan ini dia hanya mengelupas sedikit ya, hanya kulit saja, tapi saat ditebang seperti ini sangat susah ya. Niat Kireman untuk menebang pohon keramat tentu saja tidak serius, apalagi hanya menggunakan golok kecil. Tapi usahanya itu sekedar ingin mendeteksi energi gaib yang ada di balik pohon tersebut. Dan benar, ada kekuatan tak terlihat yang memberi perisai batang pohon. Terbukti, setiap ayunan golok mengenai batang pohon terdengar bunyi nyaring seperti dua besi saling beradu. Beberapa kali Kireman menebaskan goloknya. Setelah bagian kulit pohon terkelupas, yang terjadi adalah adu besi. Itu pula yang membuat energi tubuhnya cepat sekali terkuras karena ada benturan energi yang sangat kuat. Ya. Jadi ini memang golok sangat tajam banget. Ya. Ini sangat tajam ya. Ini kalau nggak tajam juga nggak akan mepet kulit gini ya. Ini terkupas kulitnya. Tapi pada saat menyentuh area daging ya, sedikit pun susah. Ya. Pada saat saya melakukan penebangan di area sini, mungkin teman-teman pemirsa Ganjil Misteri juga bisa mendengar ya, seperti ada benturan besi. Tuh, seperti terdapat sebuah besi di dalam pohon ini ya. Tapi secara logika kan nggak mungkin kalau misalnya ada besi. Jadi pohon angker yang terkenal ini yang memang ada di area Gedung Biru, inilah salah satu pohon yang tidak bisa ditebang. Meninggalkan pohon angker yang tidak bisa ditebang, Kireman Sanjang memulai penelusuran ke setiap sudut Gedung Biru. Tapi energi gaib yang menghuni pohon keramat masih sangat kuat, mengikuti bahkan memberi perlawanan. Juga saat Kireman sudah memasuki area bawah gedung yang terdapat bagian lembab karena genangan air. Jadi Ustadz Nur ya, jadi saya pada saat masuk nih energinya berasa banget ke diri saya nih ya pada saat masuk. Gimana menurut pandangan mata batin Ustadz Nur pada saat masuk area gedung ini? Apa yang Ustadz Nur rasakan? Ya memang pada saat mendekati pohon tadi itu ada getaran yang cukup kuat gitu. Jadi ada seolah-olah dia nggak mau keganggu gitu. Ya, jadi ada perlawanan. Ada perlawanan. Pak Roni, ini sekarang kita berada di lantai 1 ya. Ya. Dari lantai 6 sekarang kita ada di lantai 1. Dan boleh tahu sih kejadian pembunuhan itu di area mana? Di lantai 2 sampai lantai Oh di atas? 5 ya. Oh. Saya kan di atas itu kemarin tempat diskotik kayak gitu. Nah itu segitu. Oke. Jadi pembantaian yang terjadi 20 tahun yang lalu itu di lantai atas ya? Setelah melakukan pendeteksian energi di bagian bawah, Kireman diantar Pak Roni mulai memasuki area atas di lantai 1. Dalam perjalanan ke bagian atas, Kireman melewati sebentuk kolam yang juga memiliki aura gaib sangat kuat. Tapi rupanya ada tarikan energi yang membawanya cepat ke bagian atas. Dan di sana mulai terdengar suara-suara misterius, mulai dari jeritan, tangis kesakitan, hingga raungan kemarahan.
Saya akan mencoba berinteraksi terlebih dahulu dengan sosok Asar di sini. Pak Roni, kalau kayak gitu kita langsung aja menuju ke lantai atas ya. Boleh. Jadi karena memang saya merasakan energi lebih kuat di lantai atas. Di atas. Oke. Ini kolam. Kolam. Ya. Kolam apa ini? Kolam dulu mah dikasih kolam ikan. Waktu taman waktu masih ini dipakai. Ya, cuma sekarang ya kolam nganggur aja buat mancing orang-orang masyarakat sini. Oh, siap. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi Pak Roni, Ya. pada saat saya baru mulai masuk, saya secara visual energi saya melihat memang saya melihat banyak sekali penggambaran perangan ya, orang seperti memegang golok ya. Jadi saling tebas-tebasan, bahkan ada yang berteriak bahkan. Ini pemirsa Ganjil Misteri, dalam pandangan mata batin saya benar-benar sangat menyedihkan. Dan saya mendeteksi dari bangsa-bangsa Torimau itu di sini ada yang terseduh menangis, ada yang berteriak, ada yang ingin dimintai doa. Jadi saya rasakan Gerombolan sosok yang lari ke arah situ, Masuk ke dalam. masuk ke dalam di situ. sosok apa sekarang? Itu sosok berwarna putih, ada 4 masuk ke dalam situ berbarengan. Suasana sudah semakin terasa membuat merinding. Suara-suara misterius juga mulai terdengar. Tapi benarkah sempat muncul sosok tinggi besar yang disebut Pak Roni? Lalu mengapa sosok ini mengaku haus darah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penelusuran gedung biru berlanjut di lantai 2. Lalu tiba-tiba ada tarikan energi di dekat bekas kamar kecil. Tapi baru berada di depan toilet, Kireman sudah mengalami benturan energi yang sangat kuat, sehingga mengurungkan niat masuk ke bagian tersebut. Suasana semakin terasa menegangkan saat Kireman melanjutkan penelusuran dan merasakan
ada kekuatan yang membawanya ke sebuah sudut di lantai 3. Di sini sempat terjadi interaksi yang lebih berasa menegangkan karena mulai tercium aroma anyir darah. Apa Ki? Ki. Ini ketek seperti WC umum tapi toilet nih. Ya, Jadi memang ini seperti toilet ya. ya toilet. Toilet. Tadi saya sempat kaget Pak Roni karena saya melihat sosok. Mungkin ini yang disebut Ustadz Nur ya. Jadi perawatan dan mukanya penuh dengan darah. Ya. Dan tercium sangat bau amis. Iya. Kaget saya, tapi pada saat kita masuk ini kita nggak bisa lama, kita harus ke sebelah. Kenapa Ki? Dia merasa terganggu atau gimana Ki? Ya salah satunya adalah dia merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kenapa Ki? Kayak ada yang narik nih Ki? Ya, ya. Gimana? Tiba-tiba ada satu energi kuat yang menarik saya ke area Ke dalam sini ya? area apa ini Pak Roni? Ada satu energi yang menarik saya ke daerah sini. Ternyata ini tangga Pak. Ya. Dan memang kalau diikuti terus dia menarik saya untuk Atas. semakin ke atas Pak Roni. Ayo kita naik ke atas. Baru sampai sini aja mencium nggak aroma-aroma yang Iya, nggak enak. aneh ya? Perjalanan penelusuran tidak dilanjutkan. Kiriman memutuskan hanya berhenti sampai di lantai 3. Sebab ia menganggap ada kekuatan gaib yang membahayakan semua tim penelusuran jika dilanjutkan ke lantai berikutnya. Tapi tak ingin selesai begitu saja. Kiriman justru meminta Ustadz Nur untuk mengundang serta menghadirkan makhluk gaib yang ada di lantai-lantai atas. Saya akan minta tolong ke Ustadz Nur ya untuk menghadirkan semua jin-jin korin baik yang di bawah maupun yang di atas Ustadz Nur ya. Karena kalau kita naik sampai ke atas sepertinya tidak mungkin ya, karena sampai lantai 3 pun ini energinya sudah sangat kuat ya. Boleh Ustadz Nur dihadirkan mereka saat ini juga. Oke, sebelah sini Ustadz Nur. Goyang.
Aku haus darah. 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 Assalamualaikum. Darah. Jawab dulu salam saya. Ah. Assalamualaikum. Ah. Siapa kamu? Siapa kamu? Tolong saya, Pak. Tolong kenapa tolong? Siapa? Siapa? Tolongkan saya, Pak. Tolong, Pak. Ini kamu penunggu sini. Siapa namamu siapa? Tolong, Pak. Tanya Pak. Siapa? Nama saya Ahmad, Pak. Tolong, Pak. Apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu Dada saya sakit, Pak. Ayo. Tolong, Pak. Doakan saya, Pak. Emang mati kenapa, Ahmad? Saya membela tanah saya, Pak. Dari orang-orang asing, Pak. Yang menyalahgunakan tempat ini, Pak. Emang digunakan buat apa tanah ini, Pak? Sehingga Saya kamu tidak membela. sudi, Pak. Tanah ini dipakai tempat untuk maksiat, Pak. Tapi saya mati terbunuh, Pak. Ada yang bunuh kamu? Iya, Pak. Tolong saya, Pak. Doakan saya, Pak. Ini kayak apa kentangnya, Ustaz? Ya? Saya rindu anak istri saya, Pak. Tadi ada sosok tinggi besar yang hitam berlumuran darah dan minta untuk didoakan supaya diselamatkan keluarganya, anak istrinya. Suasana memang berubah menegangkan saat kiriman secara ganti-gantian dirasuki sosok gaib penunggu gedung biru. Mulai dari yang paling garang, yang merasa haus darah, hingga yang merintih kesakitan. Tapi sesungguhnya banyak anasir negatif yang berada di kawasan tersebut, termasuk para korban kecelakaan di jalanan tidak jauh dari gedung biru. Pemirsa Ganjil Misteri, jadi tadi saya waktu melakukan penelusuran dan pendeteksian energi di area gedung lantai 3 ini, dan memang tiba-tiba saya tertarik pada energi korin-korin yang ada di sini ya, sehingga saya lepas terkendali dan mereka merasuki tubuh saya. Jadi sepertinya mereka pun yang meninggal di sini membutuhkan doa, Pak Roni ya. Ingin disempurnakan, benar Ustadz Nur? Ingin disempurnakan supaya diterima di sisi Allah dan minta didoakan supaya anak istrinya dilindungi dari segala mara bahaya. Pak Roni, ini kan gedung biru tepat di area pinggir jalan raya ya. Sering terjadi kecelakaan nggak Pak Roni di area jalan itu? Ya lumayan, sering. Tapi ya kalau yang di daerah saya mah jarang ada sampai kematian ya. Yang sering itu di situ malahan, apa di sono depan POM itu sering ada kematian kalau kecelakaan gitu. Intinya panjang jalan area inilah ya. Ya. Pantesan Pak Roni, kenapa saya bertanya demikian? Karena memang saya melihat jin-jin yang bersemayam di sini bukan hanya jin-jin yang bekas pembunuhan ya, tetapi dari jin-jin area luar jalan raya pun yang korin-korin pada masuk semua, dan ini merupakan rumah bagi mereka saat ini Pak Roni. Ada misteri gedung biru di Bekasi yang memang sulit diurai. Dinding gaib yang ada di kawasan tersebut juga tidak mudah untuk ditembus. Penelusuran tim Ganjil Misteri juga tak banyak mengungkap rahasia di balik segala yang membuat merinding saat berada di gedung biru. Tapi setidaknya ada pesan yang harus disampaikan, bahwa jangan sembarangan mendekati gedung biru
apalagi sekedar untuk mencoba-coba secara jumawa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa